Ada yang masih ingat? Kemarin sampai nomor 23 ya? Berarti sekarang 30. Belum sampai sampai kolam ikan kan kemarin? Yang kongruen belum. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Saya perbesar sedikit. Kemarin nomor 22 udah, 23 udah. Sekarang yang 24 ya. Segitiga ABC dan PQR adalah kongruen. Jika panjang AB sama dengan PR, AC sama dengan PQ, dan BC sama dengan QR, pasangan sudut berikut yang sama besar adalah, sebelumnya kita gambar dulu segitiga ABC dan PQR. Jadi kita gambar, ini ada segitiga. Ada yang masih ingat nggak pengertian kongruen itu apa? Ada yang masih ingat? Yap, betul. Jadi kita gambar dua segitiga yang sebangun dan sama besar. ABC, ABC, dan PQR. Kemudian, jika panjang AB sama dengan PR, AB panjangnya sama dengan PR. Kemudian AC sama dengan PQ, AC sama dengan PQ. Pasangan sudut berikut yang sama besar adalah, berarti BC sama dengan QR. Sudut B dengan sudut P. Berarti dari sini yang kira-kira sama besar sudutnya yang mana? Sudut A dengan sudut P. Ya, sisinya sama, sudutnya sama. Sudut A dengan sudut P sama besar. Sudut C dengan sudut Q sama besar. Kemudian sudut B dengan sudut R sama besar. Dari pilihan yang mana? B dengan P salah, B dengan R. B dengan R benar, B dengan Q salah, C dengan P juga salah. Berarti yang benar adalah yang B. Ada yang bingung? Kenapa A dengan P, C dengan Q, B dengan R? Ada yang bingung? Jatuh. Tidak. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Sebentar. Lanjut yang nomor 26. Besar sudut K dan sudut L saling berpelurus. Maksudnya saling berpelurus itu adalah sudut K ditambah sudut L hasilnya adalah 180 derajat. Jika besar sudut K dikurangi 3x dan sudut L sama dengan 4x tambah 26 derajat, maka besar sudut L adalah titik-titik. Berarti karena dia sudut K ditambah sudut L itu sama dengan 180, kemudian diketahui sudut L itu 4x tambah 26. Sudut L ini 4x ditambah 26. Sudut K ini
sudut K sama dengan K dikurangi 3X. Maksudnya K sama dengan 3X. Jadi 3X sama dengan 180. 3X tambah 4X kan 7X. Ditambah 26 sama dengan 180. 7X sama dengan 180 dikurangi 26, hasilnya berapa? 154. Maka X sama dengan 22. Kita udah tahu nilai X adalah 22. Tadi di soal dibilang sudut L sama dengan X 4X plus 26 derajat. Berarti 4 X-nya tadi kita dapat 22 kan ya? Kali 22 ditambah 26. 4 kali 22 adalah 88. Ditambah 26, maka hasilnya 114 ya. Hasilnya 114. Maka ada jawabannya? Ada, berarti jawabannya yang C. Ada yang mau ditanyakan nomor 26? Tidak ada. Kita lanjut ke nomor 27. Perhatikan gambar A, B, C, di sini ada segitiga. Ada segitiga A, B, C, segitiga A, C, D, ada juga A, C, F, ada juga A, E, D, ada juga B, D, E. Nah, yang ditanyakan pernyataan. Kita disuruh memilih pernyataan yang benar. Yang pertama, AD adalah garis berat. Garis berat itu garis yang membagi menjadi 2 sama panjang. Sebentar. Itu garis berat. Coba kita lihat AD. Oh ya, berarti AD ini adalah garis berat. AD adalah garis berat, betul. Kenapa garis berat? Karena dia membagi segitiga ACB sama panjang, sama besar maksudnya. Berarti dia adalah garis berat. Berarti yang satu tadi benar. Ya, benar. Berarti yang satu tadi benar ya. Kemudian AD adalah garis tinggi. Nah, yang garis tinggi ini pengertiannya adalah dia membagi segitiga, dia tegak lurus dengan alas segitiga, itu disebut garis tinggi. Tapi karena dia tidak ada tegak lurus dengan garis dengan alas segitiga, berarti dia bukan garis tinggi ya. Berarti yang nomor 2 salah. Kemudian CF adalah garis bagi. CF adalah garis bagi dan DE adalah garis bagi. Jadi CF benar. Ya, betul. Ya, saya setuju dengan Mbak Siti. Oke. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Karena CF ini dia membagi sudut C menjadi 2 sama besar, yaitu yang sini dengan yang sini ditandai dengan sama-sama bulat ya. Sedangkan DE tidak. DE yang ini 90 derajat, yang ini tidak. Oke.
Kalau gitu nomor 28. Yang merupakan tali busur adalah yang mana? AC. AC itu adalah diameter. Jadi ini adalah diameter, ini adalah jari-jari. Jadi tali busur itu AB, garis lurus. Jadi yang garis lurus A sampai B. Kalau ini namanya adalah juring. Kemudian AB ini adalah tali busur, AC ini adalah diameter, OB ini adalah jari-jari. Kemudian nomor 29. Diketahui lingkaran A dan B dengan jari-jari masing-masing 14 dan 6. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 15 cm, jawabannya yang A. Diketahui lingkaran A dan B dengan jari-jari masing-masing 14 cm dan 6 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 15 cm, jarak titik pusat kedua lingkaran adalah, ada yang masih ingat rumusnya? Ini Mbak Aisyah online offline ini nyoba supaya ya bisa kelihatan semua tah. Jadi ada dua buah lingkaran. Dia punya jari-jari R besar dan R kecil. R besar ini punyanya lingkaran besar, R kecil ini punyanya lingkaran kecil. Nah, jarak antara dua titik pusat dari kedua lingkaran ini, jarak antara titik pusat lingkaran besar dengan titik pusat lingkaran kecil itu kita namakan dengan P. Ceritanya kita namakan dengan P. Nah, kemudian lingkaran ini saling bersinggungan. Berarti bersinggungannya seperti ini kan, di dalam. Ini pokoknya kalau bentuknya seperti ini berarti dia persekutuan lingkaran dalam. Nah, yang ditanya adalah berapakah panjang garis singgungnya ini? Kita disuruh mencari garis ini. Cuma kan kita bingung kalau misalkan nyarinya begini pakai rumus apa. Nah, jadi kita bisa memproyeksikan, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras dari segitiga ini. Segitiga yang ini. Yang ini ya. Kita bisa pakai rumus Pitagoras dari segitiga ini. Cuma sayangnya segitiga ini itu belum siku-siku. Jadi kita harus membuat dia siku-siku dengan cara menarik garis lurus dari titik pusat ini ke titik pusat ke arah sini yang sejajar dengan garis jari-jari R. Nah, kan udah sejajar nih. Kemudian kita tarik garis lurus lagi sampai ketemu si batas lingkaran besar ini. Nah, nanti setelah kita proyeksikan, panjang garis ini akan sama dengan R kecil. Jadi dengan kata lain, ini disebut dengan D. Sehingga kita bisa mencari nilai D. Ini kan siku-siku di sini. Karena dia diproyeksikan tegak lurus kan. Berarti D sama dengan P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Jangan lupa akarnya. Intinya ini. Intinya pada persekutuan dalam itu kita diminta mencari garis singgungnya. Garis singgungnya itu kalau untuk yang dalam lambangnya D, kalau untuk yang luar lambangnya L.
Kalau untuk yang luar sama seperti ini, hanya saja dia bersinggungan di luar. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Ini R besar, ini R kecil. Kemudian jarak antara R besar dengan R kecil ini disebut dengan P. Kemudian mereka saling bersinggungan. Saling bersinggungan di luar. Di luar itu gambarnya menjadi seperti ini. Nah, kalau yang ini bersinggungan di luar, kalau yang ini bersinggungan di dalam. Bedanya itu. Rumusnya yang perlu dihafal adalah D. Kalau ini disebut D, ini disebut dengan L. D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Intinya ini aja sih, yang tadi cuma penurunan rumusnya aja. Yang L sama dengan akar P kuadrat dikurangi R dikurangi R kuadrat. Intinya ini. Nah, kalau di soal, diketahui lingkaran A dan B dengan jari-jari masing-masing 14 dan 6. 14 berarti punyanya si R ya, karena dia lebih besar. Dan 6 ini punyanya R kecil. Kemudian, jika panjang garis singgung persekutuan dalam 15 cm, jadi diketahui garis singgung persekutuan dalam 15 cm berarti dari sini ke sini sama dengan 15. D sama dengan 15. Maka jarak titik pusat kedua lingkaran, jarak antara titik pusat kedua lingkaran berarti yang ditanya jarak dari titik pusat lingkaran besar ke titik pusat lingkaran kecil atau kita sebut dengan P. Jadi yang ditanya adalah P-nya. Tadi kan rumusnya D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat, gini kan? Sama dengan D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R tambah R kuadrat. P kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R ditambah R kuadrat. P sama dengan akar dari D kuadrat ditambah R tambah R kuadrat. D kuadrat tadi kan diketahui nilainya adalah 15. Berarti sama dengan akar 15 kuadrat ditambah R besarnya itu tadi adalah 14, R kecilnya 6. Berarti 14 ditambah 6 kuadrat. 15 kuadrat itu kan nilainya 225. Ditambah 14 tambah 6 itu 20. 20 kuadrat nilainya 400. Maka akar dari 625 ya. 225 tambah 400 berarti sama dengan berapa? 25. Akar dari 625 sama dengan 25. Maka jawabannya adalah yang dodol. Ngerti kan ya? Paham kan ya? Insya Allah, oke. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 30. Banyak sisi dan rusuk pada prisma segi 5. Ada yang bisa membayangkan banyak sisi dan rusuknya? Prisma segi 5. Jadi bentuknya seperti ini.
Kamera jelek. Nah, dari sini ada yang bisa membayangkan berapa banyak sisinya? Ya, betul. Ini 1, 2, 3, 4, 5, tambah atas 6, bawah 7. Berarti sisinya ada 7. Rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ya. Berarti 7 dan 15. Nomor 31. Rangkaian persegi di atas adalah jaring-jaring kubus. Jika nomor 5 merupakan alas kubus, maka yang merupakan tutup kubus adalah, nah ini harus dibayangkan dengan imajinasi. Jadi jawabannya yang mana? Jika nomor 5 adalah alas, maka yang menjadi tutup kubus yang mana? Oh ya, udah kelihatan? Oke, kalau gitu jawabannya yang 5 jadi alas, dua, ya betul. Jadi ini bakal jadi sisi tegak di sebelah kanan. Ini sisi tegak di bawah, ini alas. Ini sisi tegak di sebelah atas. Di sebelah kiri, sisanya sisi tegak di sebelah atas. Oke. Jawabannya adalah yang 2. Panjang rusuk sebuah kubus adalah 8 cm. Luas bidang diagonal kubus adalah, nah, ini bangun ruang. Ada yang tahu cara mencari luas diagonal? Bentar, saya gambar yang bagus. Eps. Ceritanya ini adalah kubus. Kubus itu kan semua sisinya sama panjang. Nah, ini semua sisinya adalah 8. Nah, yang ditanya adalah luas bidang diagonal kubus. Berarti diagonal bidangnya itu yang ini dari titik sini ke titik sini. Ini disebut dengan bidang diagonal. Nah, untuk mencari itu, kita harus mencari tahu dulu berapakah panjang dari, misalkan ini A, ini B, ini C. Misalkan kita harus tahu mencari dulu panjang dari C ke B, BC. Nah, BC ini kan berarti adalah garis miring dari segitiga ini kan. Misalkan ini D, BDC misalkan ya. Berarti BC sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat diakarkan. Berarti 64 tambah 64 berapa? 128. 128 diakarin berapa? Sekitar
11, sekian. Bagi 4, 32. Oh, 8 bagi 8 bagi 8. Oh iya sih, berarti akar dari 128 ini 8 akar 2, karena dia itu 64 kali 2 kan, berarti 8 akar 2. Kemudian ini adalah 8, maka luas bidang diagonalnya adalah, berarti luas bidangnya itu, cara mencarinya itu 8 dikali, ini kan tadi 8 akar 2 ya, berarti 8 kali 8 sama dengan 64 akar 2. Jawabannya yang C. Gitu ya. Kemudian nomor 33. Volume bangun berikut adalah, jadi di sini ada bangun silinder sama bangun bola. Pertama-tama kita harus menghitung dulu bangun silindernya, kemudian baru kita menghitung bangun bola. Ada yang bisa mengerjakan? Jadi diketahui V-nya ini 22/7 kan? Pertama, dia itu akan setengah bola, berarti nomor 33. Berarti setengah bola itu volumenya kan berapa? 4/3 V R pangkat 3, ya kan? Berarti karena dia ada setengah, berarti dikalikan lagi setengah. Berarti 4/6 V R pangkat 3. Jadi V-nya itu diketahui 22/7 kali 22/7, R-nya itu berapa? 12 ini tinggi dari bawah sampai atas, tapi tinggi dari sini ke sini. Oh iya ya, karena ini bola, jadi panjang dari sini ke sini merupakan diameter bola ya. Karena diameter bola diketahui 14, sama kayak ini diameter silinder, berarti jari-jarinya adalah 7. Berarti kali 7 kali 7 kali 7. Coret-coret, sisanya adalah 88 kali 7 kali 7 bagi 6. Berapa hasilnya? 88 kali 7 kali 7 bagi 6. Itu 718,67. Nah, sekarang kita hitung silinder. Silinder itu volumenya adalah VR kuadrat dikali T. 22/7 kali 7 kali 7 dikali, ini kan tingginya 12, tapi diketahui tinggi bola itu tadi 7, berarti tinggi silinder adalah 12 kurang 7, yaitu 5.
Berarti 22 kali 7 kali 5 adalah 770. Berarti volume campurannya adalah 770 ditambah 718,67. Hasilnya 1488,67 yang A. Oke. Sekarang nomor 34. Sebuah balok mempunyai panjang dan tinggi masing-masing 15 dan 10 cm. Jika panjang diagonal alas balok adalah 17 cm, luas permukaan balok adalah rumusnya apa? Dua dikali panjang kali lebar di 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. 2 dikali panjang kali lebar. Panjangnya itu 15, tingginya 10. Panjangnya itu 15, tingginya adalah 10. Panjang diagonal balok itu adalah katanya 17. Panjangnya 15, berarti kita harus mencari lebarnya ya. Lebarnya sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 17 kuadrat berapa? 289 dikurangi 225. Bukan, lebar sama tinggi beda. Jadi kalau ini balok ya. Ini balok. Yang ini disebut panjang, ini disebut lebar, yang ini disebut tinggi. Iya, hasilnya adalah 64. Akar dari 64 adalah 8. Berarti lebarnya adalah 8. Berarti panjangnya 15, lebarnya 8 ditambah panjangnya 15, lebarnya 10, tingginya 10 ditambah lebarnya 8, tingginya 10. Sama dengan 2 dikali 15 tambah 8, 23 ditambah kok 15 tambah 8, 15 kali 8 120 ditambah 150 ditambah 80. Berarti 120 tambah 80 200. 200 tambah 150 250 ya. 250 dikali 2 berarti luas permukaannya adalah 500. Ada? Panjang kali lebar 15 kali 180. Oh, salah. Ini 350. 350 kali 2 adalah 700. Salah hitung. Berarti yang C.
Atap sebuah gedung berbentuk belahan bola dengan panjang diameter 20 meter. Atap gedung tersebut akan dicat dengan biaya Rp50.000 setiap meter persegi. Berapa biaya yang diperlukan untuk mengecat gedung itu? Jadi kalau dari soal ini, apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Apa yang perlu kita cari terlebih dahulu? Volume, kurang tepat. Yang lain? Ya, betul. Luas permukaan, karena yang dicat itu adalah permukaan bola, bukan kita mau mengisi bola itu dengan cat. Jadi hanya permukaan bolanya aja. Jadi rumus luas permukaan bola itu kan 4πr². Karena dia bilang di sini atap sebuah gedung berbentuk belahan bola kan berarti bolanya cuma ada setengah. Berarti 4πr² dikalikan setengah. Berarti sama dengan 2πr². Nah, V-nya itu, R-nya ini diketahui berapa? Diameternya 20, berarti R-nya 10 ya. Berarti kita pakai yang 3,14 aja kali 10 dikali 10. Berarti hasilnya adalah 628 meter persegi. Nah, katanya setiap meter perseginya catnya itu harganya 50.000. Berarti berapakah harga yang harus dibayar kalau ada 628 meter persegi? Ada yang bisa ngitung? Rp31.400.000. Tapi tidak ada jawabannya. Berarti kita ada yang salah hitung. Rp20 4πr² sudah benar. Kali setengah, berarti 2πr². 2 kali 3,14 kali 10 kali 10, hasilnya adalah 628. 10 enggak, hasilnya sama aja. 22/7 itu kalau 22 dibagi 7 hasilnya sama dengan 3,14 sekian. Jadi bisa kita bulatkan 3,14. Atau saya salah hitung mungkin. Bener kok. Kita lewat dulu aja ya. Kalau tidak salah di kunci jawabannya ada yang dianulir, entah itu nomor berapa, mana tahu nomor yang ini, 35. Hasilnya yang jelas caranya sudah benar, perhitungannya juga sudah benar, tapi kalau nggak ada hasilnya berarti soalnya yang salah. Nomor 36, data hasil seleksi babak penyisihan kompetisi matematika adalah sebagai berikut. Jika syarat masuk semifinal nilai lebih dari 70, banyak peserta yang masuk semifinal adalah ada berapa? Syaratnya itu nilainya harus lebih dari 70. Berarti
Yang masuk semifinal ada berapa orang? Frekuensi nilai sekian, frekuensi sekian. Berarti yang kita lihat yang nilai lebih dari 70 ya, berarti 80, 90, dan 100. 6 tambah 8, 14, tambah 3, 17. Berarti yang D. Gampang. Nilai rata-rata ulangan 40 siswa adalah 70. 15 siswa diantaranya laki-laki yang nilai rata-ratanya 68. Berapakah nilai rata-rata siswa wanita? Ini pelajaran kelas 9 ya? 9 apa atau 7? 9 ya. Berarti ada 40 siswa. Rumus rata-rata itu kan total semuanya dibagi jumlah sama dengan rata-rata, ya kan? Nah, total semuanya maksudnya ini jumlah sampel, total nilainya dibagi jumlah sampel sama dengan rata-rata. Ya, betul. Nah, total jumlah sampelnya itu kan ada 40. Kemudian dikatakan rata-ratanya itu adalah 70. Berarti total nilainya berapa? 70 dikali 40 kan? Berarti sama dengan 2800. Nah, dari 2800 ini katanya 15 siswa diantaranya laki-laki yang nilai rata-ratanya 68. Nah, ada 15 siswa laki-laki yang nilai rata-ratanya 68. Berarti total nilai siswa laki-laki berapa? 68 dikali 15. Hasilnya berapa? 1020 kan? 1020. Berarti dari 2800, 1020 ini punyanya si laki-laki. Berarti kita kurang 10 kurang 2, 8, 7, 1 ya, 1780. Berarti 1780 ini punyanya si siswa perempuan. Nah, diketahui jumlah anak tadi kan ada 40, udah dikurangi dengan laki-laki 15. Berarti sisanya 25 ya. Sisanya 25 perempuan. Nah, totalnya perempuan tadi diketahui 1780. Ada 25 perempuan dalam satu kelas. Berarti rata-ratanya dibagi 25. Yap, betul, 71,2. Ada jawabannya? Ada, berarti yang C. Gampang ya? Kemudian nomor 38. Diagram di atas menggambarkan pekerjaan orang tua siswa SMP Melati. Jika banyak orang tua siswa dalam sekolah tersebut 216 orang, maka banyak orang tua yang berwira swasta adalah, kita lihat, satu lingkaran itu kan ada 360 derajat. Sekarang 360 derajat ini udah dikurangi buruh 100 derajat. Sisa berapa? 260 derajat. Dikurangi BRI yang kerja di BRI 65 derajat. Sisa 195 derajat. Dikurangi yang sebagai PNS 125 derajat. Sisanya adalah 70 derajat. Ya, saya tunggu. Kalau udah bilang ya. Yang lain bagaimana Mbak Airin? Mbak Airin, mana suaranya? Oh, lagi izin. Oke. Wah, kita private terus ya Mbak ya. Yang lainnya kemana ya Mbak? Malam minggu tuh emang sibuk banget, nggak kayak semester kemarin. Soalnya kan udah mau ujian.
Kalau misalnya gimana ya? Diajak dong mbak temennya. Udah kelihatan belum mbak soalnya? Sudah, oke ya. Jadi dari 360 derajat satu lingkaran itu kan ada 360 derajat. Udah dikurangi yang kerja di BRI 65 derajat. Sebentar. Udah dikurangi yang di BRI 65 derajat, sisa 295. Dikurangi yang buruh ada 100 derajat, jadi sisanya 195. Dikurangi yang kerja di PNS 125 derajat, berarti sisanya 70 derajat. Nah, banyaknya orang tua siswa adalah 216 orang. Maka banyak orang tua siswa yang berwira swasta adalah, dari diagram kan diketahui luas daerah yang berwira swasta itu adalah 70 derajat. Berarti cara mencarinya adalah 70 per 360 dikali 200 berapa tadi? 216. Hasilnya adalah berapa? 7 dikali 70 dikali 216 dibagi 360, hasilnya adalah 42. Berarti jumlah orang yang berwira swasta ada 42 orang. Saya selesaikan sekalian ya mbak ya. 42 orang. Kemudian dalam percobaan melambungkan 3 mata uang logam, peluang muncul 2 angka 1 gambar adalah AG, iya nggak apa-apa Mbak Irin. AGA, kemudian GAA, kemudian apa lagi? AG, AGA, GAA, mestinya ada 8. GGG, ya, AGG, kemudian GGA, kemudian GAG. Sudah ya? Udah ya? Udah semua ya? Udah, berarti dalam percobaan melambungkan 3 mata uang logam, peluang munculnya 2 angka 1 gambar 2 angka. Berarti cari yang A-nya ada 2, G-nya ada 1. Berarti kan 1, 2, 3, ada 3 ya? Berarti 3 per 8. Yang B. 3 per 8. Kemudian nomor 40. Sebuah kantong, maksudnya 3 per 8 ini ada 3 kemungkinan dari 8 kemungkinan. Sebuah kantong berisi 60 kelereng identik terdiri dari 8 kelereng merah, 12 kuning, 16 hijau, dan sisanya biru. Berarti biru sisanya berapa? 60 dikurangi 8 dikurangi 12 dikurangi 16. Berarti yang biru ada 24. Yang biru. Jika diambil sebuah secara acak, peluang terambilnya kelereng biru adalah, berarti seluruhnya kan ada 60. Kelereng biru itu ada 24. Berarti 24 per 60. Kalau kita sederhanakan menjadi berapa? Bagi 10 jadi bagi 6 jadi 4 per 10. 4 per 10 masih bisa disederhanakan, dibagi 2 lagi jadi 2 per 5. Berarti isinya yang C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Peluang, statistika, volume, diagram, segitiga,
bangun ruang, persamaan garis, fungsi, lingkaran dalam, lingkaran luar, juga yang lainnya. Mana yang dari sekian banyak soal, mana yang masih belum dimengerti untuk dibahas di minggu ke depan. Bidang diagonal yang bangun ruang itu. Kemudian yang mana lagi? Saya catat dulu deh. Bidang diagonal. Kemudian fungsi sudah, segitiga, bangun datar, kemudian lingkaran dalam, lingkaran luar. Apa perlu saya jelaskan lagi? Fungsi, lingkaran dalam, lingkaran luar. Paham? Rumusnya paham ya? Gampang kok. Terus apa lagi? Lingkaran, bagian-bagian lingkaran. Ya, bagian-bagian lingkaran. Apalagi ya? Oh ya, garis bagi, garis berat. Iya ya. Garis bagi, garis berat perlu? Oh tidak, oke. Kalau gitu sudah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi? Oke, nanti ditanyakan lagi ke teman-temannya. Kalau misalkan mau ada yang mau dibahas lagi, nanti tolong inbox saya ya, biar saya persiapkan materinya buat minggu depan. Oke, kalau gitu sekarang kita akhiri kelasnya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Berdoa selesai. Linear 2 variabel. Oke. Linear 2 variabel. Oke. Oke, minggu depan kita membahas mengenai bidang diagonal, fungsi, bagian-bagian lingkaran, dan linear 2 variabel. Oke, kalau gitu terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih, selamat malam, dan selamat istirahat.